Halo Sobat Pendidikan, selamat datang di channel ini. Channel yang membahas tentang pemasaran, bisnis digital, teknologi, dan pembelajaran menarik lainnya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like ya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman lainnya. Karena Belajar sangat menyenangkan. Perhatian, video ini dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Silakan digunakan sebijak mungkin tanpa merubah atau mengganti konten video yang ada dalam video ini tanpa seizin channel ini. Selamat menyaksikan. Halo sobat-sobat semuanya. Kali ini saya mau menjelaskan tentang negosiasi bisnis. Nonton sampai habis ya. 1. Pengertian negosiasi bisnis. Menurut ahli William Ury, seni mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Herb Kohler, seni merayu dan membujuk untuk mencapai kesepakatan. Secara umum, proses untuk mencapai kesepakatan dalam bisnis seperti harga, kualitas, dan kuantitas barang atau jasa. 2. Unsur-unsur negosiasi. 1. Ketinggalan. 2. Komunikasi dua arah, diskusi antara pihak dengan kebutuhan berbeda. 3. Pesan, pemahaman pesan yang jelas. 4. Kepentingan bersama, pedoman keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. 5. Kesepakatan, hasil akhir dari negosiasi. 6. Komitmen, pihak yang terlibat berkomitmen pada kesepakatan. 3. Jenis negosiasi. Distributive negotiation, fokus pada pembagian nilai, bisa merugikan salah satu pihak. Integrative negotiation, fokus pada solusi win-win. 4. Manfaat negosiasi, mengurangi biaya, meningkatkan pendapatan, efisiensi sumber daya, memperluas pasar, dan membangun hubungan baik. 5. Tujuan negosiasi, mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, menjaga hubungan baik, efisiensi, meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, dan daya saing. 6. Karakteristik negosiasi, fokus pada tujuan masa depan, melibatkan pihak berkepentingan, diskusi tatap muka, pertukaran informasi, potensi konflik, dan diakhiri dengan kesepakatan. 7. Strategi negosiasi, win-win, kedua belah pihak menang. Loss win, salah satu pihak mengalah. Loss-losing, merugikan semua pihak. Duel negosiator adalah individu atau kelompok yang berundi untuk mencapai kesepakatan, baik untuk diri sendiri maupun mewakili suatu instansi. Seorang negosiator perlu memiliki wawasan luas dan kemampuan komunikasi yang baik agar negosiasi berjalan lancar tanpa menimbulkan konflik. Tipe negosiator. 1. Bertekanan tinggi, memaksakan pendapat dan sering merugikan pihak lain. 2. Acuh tak acuh, tidak peduli terhadap tujuan negosiasi, dapat merusak proses. 3. Lemah, cenderung menerima pendapat lain tanpa mempertimbangkan kondisi. 4. Ideal, mencapai win-win solution dengan komunikasi persuasif dan pemahaman yang baik. Peran negosiator. Negosiator harus dapat memimpin, mengelola, dan mengevaluasi negosiasi agar tercapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Mereka juga harus mampu memberikan informasi akurat, berpikir analitis, membangun hubungan, dan menghasilkan ide-ide baru. Sikap negosiator. 1. Komunikatif, penting untuk kelancaran negosiasi. 2. Cerdas dan berwawasan, membantu dalam pengambilan keputusan. 3. Inisiatif dan kreatif, diperlukan untuk menyelesaikan masalah. 4. Pantang menyerah, mental yang kuat dalam menghadapi tantangan negosiasi. 3. Praktik negosiasi. Tawar-menawar ringan, pihak terlibat sudah saling percaya dan biasanya hal yang dirundingkan bukan perkara kompleks. Negosiator akan menganggap mitranya sebagai diskusi yang akrab. B. Nangar seni. Pendekatan jenis ini sering dilakukan apabila metode bargaining tidak mampu menggoyahkan prinsip mitra negosiator. Dalam pendekatan hard bargaining, negosiator bertindak secara agresif dan kompetitif, melakukan kekerasan dan ancaman. C.
Negosiasi berprinsip. Negosiasi berprinsip lebih baik diterapkan dalam memutuskan masalah. Ada 4 aturan dan negosiasi berprinsip. 1. Pisahkan antara pelaku dan masalah. Saling menghormati, tidak saling menghina atau menjatuhkan. 2. Fokus pada kepentingan. Pendekatan difokuskan pada kepentingan bersama-bersama, bukan pada posisi tertentu. 3. Mengutarakan solusi untuk keuntungan bersama. Negosiator harus menyiapkan beberapa alternatif solusi yang tidak hanya berfokus pada kepentingan sendiri. 4. Menggunakan kriteria objektif. Negosiator berbicara berdasarkan data dan fakta untuk dapat meyakinkan mitra negosiator. Selanjutnya adalah teknik negosiasi. 1. Teknik mengulur waktu push-push-pull. Teknik ini diterapkan oleh negosiator pemula dengan memperhatikan syarat yang ditunjukkan mitra negosiator. 2. Teknik mengalah untuk menang loss it or win. Negosiator dapat menggunakan teknik ini untuk memperlancar proses negosiasi dengan cara mengorbankan poin-poin yang kurang penting agar hal yang diinginkan dapat tercapai. 3. Teknik membagi perbedaan split the difference. Teknik ini diterapkan dengan cara berundi untuk mencari titik tengah dari perbedaan yang ada. Biasanya untuk menentukan harga yang disepakati oleh pihak-pihak terlibat. 4. Teknik saling mendukung piggybacking atau piggyback memiliki makna bahwa seorang negosiator perlu menyelesaikan masalah negosiasi yang paling penting, kemudian menggunakan hasil kesepakatannya untuk merundingkan poin-poin negosiasi berikutnya. Berhasilnya penerapan teknik ini adalah mengetahui dengan pasti poin masalah yang penting dan menjadi prioritas. Selanjutnya proses pelaksanaan negosiasi bisnis. 1. Persiapan. Kegiatan yang dilakukan sebelum negosiasi. Berikut langkah-langkahnya. 1. Kelengkapan data. 2. Informasi yang akurat. 3. Skala prioritas. 4. Komunikasi yang efektif. 5. Bebas dari permasalahan. 6. Fokus pada tujuan. 7. Tentukan strategi negosiasi. 2. Proses negosiasi. Tahapan ini dimulai ketika para negosiator saling berkomunikasi atau bernegosiasi hingga tercapai kesepakatan. 1. Pembukaan. 2. Mengelola konflik. 3. Penutup. 3. Mengikuti lewat. Pada tahap tindak lanjut masing-masing negosiator melakukan konfirmasi secara tenang atas hasil perundingan yang telah disepakati bersama. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. 1. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 2. Melaksanakan keputusan yang telah disepakati bersama setelah. 3. Masing-masing pihak menerima salinan yang ditandatangani. Selanjutnya gaya negosiator. A. Gaya emotif style. Negosiator bergaya emotif lebih menyukai relasi yang lebih akrab, meskipun sebelumnya orang melakukan interaksi. Ketika berbicara, negosiator harus bergaya emotif agar membawa pengaruh emosional yang kuat bagi lawan bicaranya. B. Gaya direktor style. Pada gaya ini cenderung terkesan bossy dan berpenampilan sangat rapi, seperti gaya direktur atau citra seseorang yang ingin mengambil kendali. C. Gaya reflektif style. Gaya reflektif tidak terlalu banyak bicara dan memiliki kecenderungan untuk selalu melampirkan data dalam setiap informasi yang disampaikan. D. Gaya pendukung supportive style. Gaya pendukung cenderung berpenampilan kasual atau sederhana dan sangat mudah beradaptasi dengan mitra negosiator. 4. Surat perjanjian negosiasi bisnis. A. Syarat sah perjanjian. Yang pertama, kapasitas. Kedua belah pihak memiliki kemampuan hukum untuk melakukan perjanjian. Kedua, kausa yang sah. Perjanjian ini dibuat dengan kausa yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Ketiga, persetujuan. Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan dan persetujuan. Keempat, bentuk yang sah. Perjanjian ini dibuat dalam bentuk tertulis. B. Sifat surat perjanjian. Yang pertama, mengikat. Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak. Kedua, sah. Perjanjian ini sah dan berlaku sejak tanggal ditandatangani. Ketiga, bukan perjanjian baku. Perjanjian ini bukan perjanjian baku. Nan, segitu aja nih penjelasan dari saya.
Apakah sobat-sobat sekalian sudah paham tentang negosiasi bisnis? Semoga sudah paham semua ya. Oke, sampai sini aja video penjelasannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dadah!